Ini kan biasanya kalau ada di organisasi kan apa mendapatkan sertifikasi RSPO ini kan ada insentifnya. Terakhir dapatnya berapa, Pak? 3,6. Halo kawan-kawan, hari ini kita nongkrong di tempat yang asik nih. Cuacanya cerah, angin spoi-spoi. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan beberapa rekan-rekan di sini tentang sebuah organisasi yang dibentuk oleh pekebun kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, perkenalkan dulu kawan-kawan kita ini. Bapak-bapak ada siapa dan latar belakangnya bagaimana? Silahkan dari mana dulu nih? Pak Widodo dulu atau? Pak Widodo dulu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widodo, manajer Asosiasi Petani Kelapa Sawit Mandiri APKSM Pangkalan Bun. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Yuda. Di sini kami dari PT Sawit Subur Masarana, kami dari Divisi Departemen Sustainability. Kebetulan saya sendiri bintang Soma Perdana sebagai pendamping untuk sertifikasi pekebun kelapa sawit mandiri. Nah, ini kan ada yang menarik nih, Pak. Untuk di Kabupaten Kota Waringin Barat sendiri kan ada organisasi pekebun kelapa sawit mandiri. Ini dibentuk kapan dan kenapa masyarakat pekebun kelapa sawit mandiri ini membentuk organisasi tersebut? Bisa dijelaskan, Pak? Sebuah perjalanan panjang yang mungkin bisa kami sampaikan di sini bahwa APKSM ini berdiri tahun 2019 dan pada saat itu juga kami tahun yang sama kita mendapatkan sertifikasi RSPO dan perkembangannya setiap tahun kita ada penambahan jumlah anggota maupun luasan persil yang ada di sana sampai dengan tahun 2023 ini kita total anggota sejumlah 804 anggota. 804 anggota lumayan untuk banyak. Kita juga. tahun 2019. Pak, untuk organisasi ini awalnya yang jadi ketua gimana sih bisa terbentuk itu? Yang mengumpulkannya siapa, Pak? Oh iya. Mungkin embrionya dulu ada KUD Karyasari yang ada di Desa Kadipi Atas dan kebetulan saat itu ada satu desa yang juga berkeinginan untuk membentuk suatu lembaga untuk sertifikasi yaitu Desa Sungai Rangit Jaya. Waktu itu PJ Kepala Desanya Kadipi Atas itu Bapak Utadi dan Kepala Desa di Sungai Rangit Jaya itu adalah Bapak Edi Susilo. Nah, dan itu bertemu dengan teman-teman dari PT SSMS dan sepakat pada waktu itu untuk membentuk sebuah lembaga yang kita namakan sampai saat ini menjadi APKSM. Dan bermula dari situ, waktu itu pemimpin pertamanya adalah Bapak JP Jainanto Hari Widodo, yang pada perjalanannya beliau merintis dari awal dengan segala tantangannya, itu bisa berhasil, namun Tuhan punya kehendak lain, beliau menghadap sisi Allah SWT dan meninggal, dan saya yang waktu itu menjabat sekretaris yang menjadi ketua sampai saat ini. Ya. Nah, waktu itu kan pasca terbentuknya APKSM ini, kemudian bisa ketemu dengan pihak SSMS sendiri. Nah, itu gimana, Mas Bintang? Bisa diceritakan? Oke, baik. Ini Bang Yuda sama Pak Wid. Jadi kita bicara sejarah ini ya. Nah, kita bicara sejarah. Jadi awalnya PT SSMS ini kita kan ada beberapa pabrik ya. Kebetulan di daerah Kota Waringin Barat ada pabrik terdekat yaitu PKS Natai. PKS Natai kan berdekatan dengan wilayah cakupan Pangkalan Lada. Oh ya. Nah, skupnya dekat sama Kecamatan Pangkalan Lada dan kebetulan ini dimulai dari tahun 2017. Jadi sebelum kami ada pendahulunya juga. Ada pendahulunya yaitu ada Pak Agus Prasetya. Pada awal mulanya beliau itu masuk ke Desa Sungai Rangit. Jadi kami masuk ini door to door, Pak. Oh gitu. Awalnya kita jadi kayak sales gitu ya? Kayak sales kita, kayak orang MLM sebenarnya. Kita menawarkan produk tapi produk sertifikasi kan gitu. Yang awal mulanya di Kota Waringin Barat mungkin masih awam petani-petaninya dan mungkin masih awam juga ketika pekebun itu didampingi oleh perusahaan. Nah, itu sangat awam sekali. Nah, jadi tahun 2017 ini tantangannya sangat luar biasa. 2017 sampai 2018 kami masih ingat betul itu kita masih dapat 110 hektar yang ada di
Sungai Ranggijaya. Oh, iya. Nah, kebetulan ketemu Pak PJ yang disampaikan oleh Pak Wi tadi, Pak Utadi tadi. Ya. Kebetulan kita lagi di kecamatan, kita ketemu dan ditawarkan di Desa Kadipi Atas ada koperasi Karyasari dan kita melakukan engage ke sana. Dan pada saat itulah embrio untuk organisasi ini muncul. Oh. Jadi seperti itu awal mulanya, dan pastinya ketika pekebun ini kan intinya satu, Bang Yuda, Pak Wid ya. Mereka butuh contoh. Kebetulan yang kami dampingi baru yang pertama. Nah, jadi itu tantangannya gitu di awalnya. Dulunya waktu pas pertama kali ketemu sama petani, pihak PT SSP sendiri menawarkan pendampingan sertifikasi. Ini kira-kira ada penolakan tuh gimana pertamanya? Nah, itu betul sekali. Jadi awal mulanya ini pasti ada pro dan kontra. Namanya pekebun, pasti ada pekebun yang merasa, oh dengan adanya perusahaan akan dibantu. Ada sosialisasi, pelatihan gitu kan. Tapi ada juga pekebun-pekebun yang merasa, ini perusahaan mau ngapain ini? Datang ke petani, ke organisasi. Dan kami dari perusahaan kan, proses awalnya kan identifikasi. Tadi kami ada penitikan lahan, minta kopi legalitas, mereka langsung, ini perusahaan mau ngapain? Nah, kirain mau banyak pertanyaan, macam-macam, dicurigain lah. Dicurigai. Nah, awalnya ada seperti itu. Cuman dengan berjalannya waktu, kita juga coba membuktikan ke pekebun awalnya, dan kebetulan alhamdulillah tahun 2019 bulan Oktober itu pekebun pertama kali dapat sertifikat RSPO. Nah, lalu mereka bisa mendapatkan ini juga. Nah, terima kasih. Terima kasih. Sambil minum dulu kita. Sambil minum dulu. Ya, supaya nggak tegak. Ya, lanjut Mas Bina. Itu 2019 dapat sertifikasi dan hasilnya juga langsung dimanfaatkan dan diterima langsung oleh pekebun. Mungkin itu awal mulanya ketika pekebun mulai berangsur-angsur, Pak Wid ya. Mulai terbangun kepercayaan ke kami dari pendamping, termasuk juga ke organisasi. Seperti itu. Nah, dari pihak Pak Wid sendiri kan sebagai petani ini kan, ini ada perusahaan ujuk-ujuk datang ke desa sampean yang ditawarkan sertifikasi lagi. Awalnya sempat kepikiran nggak bahwa sampean kan ibaratnya menanam kelapa sawit. Tiba-tiba ada perusahaan yang datang mau mendampingi, kalau mendampingi dana apa segala macam, ini nggak mendampingi mau mendapatkan sertifikasi. Gimana waktu awal itu? Oke, terima kasih Mas Yuda. Ini pertanyaan yang luar biasa. Ya. Jadi sejarahnya dulu itu saya waktu sudah Mas Bintang dan kawan-kawan itu sudah mendatangkan teman-teman dari Portasbi, teman dari RSPO untuk sosialisasi di sana. Waktu itu peran saya masih tokoh antagonis di sana. Saya yang melakukan perlawanan dan tapi seiring berjalannya waktu dengan proses yang berjalan itu saya akhirnya mulai mempelajari arahnya kemana, manfaatnya apa, berbahayakah untuk kami dan teman-teman yang nanti akan bergabung, itu saya pelajari. Setelah itu, karena ada entitas lain yang di luar kami itu pendampingnya bukan perusahaan, tapi NGO. Nah, ini kan perusahaan, jadi timbul pertanyaan. Tantangannya banyak sekali. Dari eksternal tuh waktu itu juga lagi berkembangnya COVID-19. Itu mempengaruhi dari proses perjalanan dari APKSIP itu sendiri. Terus lagi kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Itu tantangannya lebih besar lagi dalam arti. Ini satu cerita yang mungkin beberapa kali kami kemas untuk kami sampaikan. Pernah suatu ketika itu kami mengundang 100 orang. Kita sudah siapkan konsumsinya, sewa tempatnya, dan sebagainya. Ternyata yang datang 20. Ternyata 20. Dari 20 ini, yang daftar akhirnya cuma 2. Mantap. Ini sebuah perjalanan panjang ya. Dan ini di awal-awalnya memang seperti itu. Berat banget ya. Berat banget. Dan kita juga harus agak tebal telinga ya. Mereka itu ada yang secara langsung menyampaikan kekhawatiran atau sisi-sisi negatif yang disampaikan itu luar biasa ke kami. Karena kami sudah memegang bahwa itu suatu jalan yang baik, yang akan nilai manfaatnya besar, namun masyarakat pekebun kita belum memahami hal itu, kita tetap berangsur-angsur. Kita kalau desa yang tidak bisa atau tidak mau dilaksanakan sosialisasi pada siang hari karena mereka lebih berat bekerja, ya kita malam hari terjun ke sana. Banyak. Dan sampai sekarang mereka sudah kebiasaan maunya malam hari, tidak mau terganggu pekerjaannya. Tapi itu bentuk kesungguhan dan keseriusan kita untuk melakukan sertifikasi ini. Dan alhamdulillah saya teringat betul ya waktu pertama kali kita mendapatkan manfaat dari RSPO itu
pada saat itu tahun 2019 akhir yang itu sedang mulai merebaknya COVID, kami dengan Pak Camat ya, dari Pak Camat waktu itu kita memberikan pupuk, kita memberikan beras, sembako kepada orang-orang yang sangat membutuhkan waktu itu. Itu luar biasa. Dan saat itu pemerintah itu belum ada program bantuan untuk COVID-19, belum ada. Malah kan belum berpikir, masih bingung dengan kondisi yang seperti itu. Waktu itu kami sudah, walaupun nilainya belum banyak, kita sudah sudah melakukan di sana. Dan itu waktu itu Pak Camat mengapresiasi yang luar biasa. Nah, terus begitu Pak, ini kan dari awalnya cuma 2 nih, bisa berkembang sampai pembentukan ya semakin banyak lagi dari anggotanya ini nih. Itu dari berapa bulan setelah itu Pak, kira-kira? Dari perkembangan bertambahnya desa lain. Nah, desa lain itu di tahun 2021 ya Pak ya. 2021 itu kita mulai berkembang untuk desa Pangkalan Durin dan desa Sumberagung, dan itu selanjutnya nambah lagi di desa Purbasari. Dari 3 desa ini kita genjot, kita lakukan sosialisasi ke sana, memberikan pengertian para pekebun-pekebun kita akan arti penting dari sertifikasi itu, dan setiap tahun kita melakukan penambahan anggota sampai di tahun 2023. Dan di 2024 ini kita tidak melakukan penambahan anggota, dan di tahun 2025 juga kita belum berpikir untuk penambahan anggota, karena yang kita mencoba mengefektifkan yang ada dulu. Yang ada dulu itu dari sistem pelaporannya ya, alhamdulillah untuk APKSM itu sekarang sudah bisa menggunakan aplikasi ya, jadi sistem data yang ada dari petani kita itu kita sudah menggunakan aplikasi, kita namakan APKSM Mobile. Walaupun tanda kutip untuk kita menyampaikan kepada anggota itu ini juga tidak mudah, karena ada yang sudah sepuh, ada yang tidak punya HP dan sebagainya. Kita lakukan sosialisasi secara masif ke setiap desa itu, kita bergantian, kita kumpulkan ini cara menggunakan aplikasi ini seperti apa. Ya. Dan sampai saat ini, walaupun kita tetap dalam proses ya sampai sini, karena homogenitas dari anggota-anggota kita harus sabar. Yang bisa dulu, oke. Selanjutnya masih kita bantu pakai manual ya, gitu. Dan itu perkembangannya luar biasa. Mungkin ini juga peran yang luar biasa dari teman pendamping. Kalau kami, sehebat apapun pengurus ya, kami namanya petani ya. Ketika kita pekebun itu, kemampuan sumber daya manusia kita kan terbatas. Ya, kita ada komunikasi dengan petani, ya, bagaimana kita menggunakan aplikasi. Ya, aplikasi ini perjalanannya panjang sekali. Nanti mungkin Mas Bintang bisa menceritakan lebih detail kan proses aplikasi APKSM Mobile ini sehingga menjadi go internasional. Nanti kan bisa diceritakan. Gini, ini tadi kan perusahaan datang nih, membawa mau mendampingi pihak petani. Cuman yang dibawa sertifikasi. Ini bisa dijelaskan sertifikasi apa ini? 2 sertifikasi kan yang harus dimiliki oleh pekebun kelapa sawit kan? Iya. Nah, jadi ini yang kami ingin jelaskan. Jadi awalnya kami dari perusahaan ini kan kebetulan kita membawa sertifikasi itu RSPO. RSPO itu Roundtable Sustainable Palm Oil. ISPO juga, ISPO Indonesia Sustainable Palm Oil. Jadi ada 2 sertifikasi yang kami bawa ke organisasi. Kebetulan untuk yang pertama kali di APKSM ini kami membawanya RSPO terlebih dahulu. RSPO dulu. Karena RSPO dulu, karena RSPO ada nilai benefit. Ada value-nya ya. Ada value benefitnya. Yang berkelanjutan ibaratnya gitu. Nah, tahun 2019 APKSM mendapatkan RSPO, dan tahun 2024 kemarin pertama kali juga APKSM dapat ISPO. Bertahap. Kita bertahap. Nah, jadi kebetulan kita dari perusahaan ini kan dari tahun 2013 PKS Sulung, kita punya PKS Sulung itu sudah sertifikasi RSPO. Dari situlah awal mulanya kita mencoba dari manajemen itu untuk mencoba menularkan ilmu yang ada di perusahaan. Nah, kebetulan di RSPO itu ada skema standar sendiri, RISS namanya. RSPO Smallholder Standar gitu kan. RSPO Independent Smallholder Standar, RISS. Nah, itu yang diterapkan oleh pekebun swadaya. Ketika di perusahaan itu RSPO standar. Nah, itu yang kita bawa ke pekebun. Memang dalam perjalanannya banyak ceritanya untuk mencapai sertifikasi ini.
sertifikasi RSPO dan ISPO tentunya. Yeah. Karena kami dengan pengurus ICS meyakini bahwa sertifikasi itu sebenarnya simple, Bang Yuda, Pak Dit, ya kan? Karena intinya apa? Apa yang ditulis itu dikerjakan. Oh iya. Apa yang dikerjakan Itu ditulis. Ya, Nah, sebenarnya itu. sertifikasi seperti itu. Bolak-balik. Bolak-balik. Nah, apa yang ditulis dikerjakan itu adalah kita punya standar-standar atau punya acuan-acuan di dalam sertifikasi yang harus dikerjakan oleh pekebun. Contohnya, ketika panen, pekebun sawit kan sebelumnya ini kan panen jarang pakai helm, jarang pakai sepatu safety. Nah, dengan adanya sertifikasi, acuannya adalah kita harus pakai APD, alat pelindung diri. Harus pakai helm, harus pakai sepatu. Contoh lagi adalah di SOP kita harus melakukan penyemprotan itu menggunakan racun-racun tertentu. Sebenarnya kalau di pekebun kan, ya namanya pekebun dulu kan nggak tahu, pengetahuannya ibaratnya masih terbatas. Ya, nah itu ada beberapa racun yang berbahaya dan tidak boleh digunakan. Nah itu salah satu contohnya. Dan apa yang dikerjakan ditulis. Salah satu contohnya adalah pekebun biasa panen sudah panen dapat hasil, habis itu hasil timbangnya mungkin entah kemana. Atau bawa uangnya uangnya diambil, uangnya disimpan buat istri. Nah, gitu. Istri yang mana dulu nih? Nah, yang catatannya ini kadang sama pekebun, buktinya hasil timbangan kadang tidak disimpan. Gitu. Yang penting dapat hasil, udah. Sementara kalau disertifikasi itu menjadi hal yang penting. Karena sebagai bukti catatan record, itu yang nanti bisa kita klaim ke dalam RSPO ataupun ISPO. Iya, paling nggak kan. Nanti kalau hasil kebun itu petani nggak bisa nakal lagi sama istri gitu kan. Lantaran tinggal cek di sertifikasi salah satunya. Wah, ini lari kemana nih Bapak? Itu lahan yang ini kemana nih? Kemana ini? Nah terus Pak, gini Pak Widodo, dulu waktu pas masih belum bergabung di APKSM dan belum ada pendampingan dari PT SMS sendiri, pihak pekebun sendiri mengelola kebun itu gimana Pak? Apakah sudah standar seperti sekarang atau masih asal-asalan lah dalam tanda kutip ibaratnya? Ini salah satu yang menyebabkan ketertarikan dari pekebun-pekebun yang dulu belum bergabung. Karena di dalam sertifikasi itu kita juga mendapatkan pembinaan, kita mendapatkan sosialisasi yang dibantu oleh teman-teman dari SSMS. Di situ ada kelihatan mutu buah, mutu anca. Jadi dari teknik berkebun yang baiknya itu secara fisik, secara teknik itu kita diajarkan ke kita. Jadi petani kita kumpulkan di kebun, kasih arahan dari orang yang memang berkompeten untuk menjelaskan itu. Sementara kalau kami pengurus sendiri kan ya tahu, tapi kompetensinya kan mereka nggak percaya. Tapi kalau dari pelaku-pelaku yang dari PT SSMS yang memberikan penjelasan sesuai dengan keilmuannya, disiplin ilmu yang dipelajari dan prakteknya di lapangan sesuai yang dilaksanakan di perusahaan, mereka menjadi tahu. Hanya saja kalau dulu di keanggotaan kami itu ada yang ex plasma dan ada yang real petani swadaya. Yang petani swadaya ini yang pembekalan keilmuannya sangat minim sekali. Nah, dengan hadirnya PT SSMS mendampingi kami di sertifikasi itu, mereka datang, kita kumpulkan di kebun mereka, berkumpul satu desa gitu ya, kita jelaskan cara panen yang baik bagaimana, kondisi buah yang baik bagaimana, cara menjaga mutu ancaknya, termasuk perawatannya, termasuk pupuk dan sebagainya, dijelaskan mulai dosis dan sebagainya. Nah, itu yang membuat jadi petani-petani lain yang belum tertarik menjadi tertarik. Ternyata bukan image negatif yang mereka bayangkan dulu. Ternyata seperti itu yang terjadi di lapangan. Ya, awal-awalnya mungkin curiga kan. Iya. Tapi setelah lambat laun kan ternyata ini manfaatnya ada nih kan. Iya. Mungkin bisa saya simpulkan begini, Pak. Dari segi pemupukan lah dulu waktu pas masih belum ada pembinaan dari pihak perusahaan sendiri kan. Iya. Memupukkan gimana? Perubahannya apa-apa nih? Waktu masih belum ada pendampingan dan setelah pendampingan itu efektivitas penggunaan pupuknya bagaimana? Banyak sekali ya. Yang pertama mengenai masalah dosis ya, karena sudah tahu dari pembinaan yang dilakukan oleh teman-teman PT SSMS dan kami juga pengurus juga menyampaikan itu, jadi bisa tepat waktu, tepat dosis, dan volumenya itu. Jadi kalau tadi disampaikan Mas Bintang, kalau teknik berkebunnya tidak tercatat, kan tidak tahu kemarin saya mupuk di bulan berapa, sampai kita diajari sampai
teknik memupuknya bagaimana, termasuk dosis-dosisnya itu, termasuk dari dijelaskan kalau tumbuhan yang daunnya kayak gini, itu kekurangan apa, perlu ditambah kadar apa yang ada di dalam pupuk itu sendiri. Kalau petani swadaya yang awalnya tidak mengenal itu ya sama sekali tidak ada pengetahuan. Pupuknya asal pupuk. Ya iya, kadang malah tidak dipupuk. Karena tidak ada catatannya. Oh iyalah. Artinya kan sekarang kalau bisa saya simpulkan lagi, ini petani, pekebun kelapa sawit mandiri mengelola kebunnya itu seperti ya gaya-gaya perusahaan lah, ya, profesional. Betul. Hasilnya sendiri Pak, waktu pas masih belum dibina oleh pihak perusahaan, sebelum dan sesudah itu bagi pekebun ada kelihatan nggak signifikan perbedaannya? Secara data kita ada grafiknya ya. Secara data saya mungkin nggak bisa angka, tapi grafiknya itu kelihatan. Setelah ada pembinaan, ada pendampingan dan sebagainya itu, grafik volume dari produksinya itu ada peningkatan. Bisa dicontohkan bagaimana Pak? Misalnya nih. Misalnya di tahun 2019 ya, karena di awal belum ada, misalnya ton per hektarnya itu mungkin sekitar 300-700 ya. Tapi setelah ada pembinaan sehingga perawatannya bagus, pemupukannya bagus, bisa meningkat menjadi 900 atau misalnya seperti itu angka-angkanya. Dan di tahun-tahun berikutnya kita lihat grafiknya. Kalau dari 300 ke 900 kan lumayan. Iya, udah lebih dari lumayan lagi. Benar sekali. Jadi ini saya nyambung dari Pak Wid gitu ya, Bang Yuda ya. Jadi awalnya dulu kan kita masih ingat betul dulu ada Fortasbi, itu Bu Uki Rukaya Rafiq datang dari Jakarta ke. Mohon maaf saya potong bentar. Fortasbi ini apa? Nah, Fortasbi itu ini. Jadi ketika pekebun sawit sudah berorganisasi dan mendapatkan sertifikasi, itu nanti secara otomatis akan bergabung ke Fortasbi. Fortasbi itu forum petani kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Nah, jadi itu adalah organisasi-organisasi petani kelapa sawit di Indonesia, khususnya pekebun swadaya yang sudah tersertifikasi RSPO maupun ISPO, itu akan bergabung ke Fortasbi. Itu hanya sebagai forum komunikasi sebenarnya untuk pekebun kelapa sawit yang sudah tersertifikasi atau mungkin akan menuju ke sertifikasi. Tapi ketika sudah tersertifikasi, secara otomatis sudah menjadi anggota dari Fortasbi itu sendiri. Nah, kebetulan Bu Rukaya Rafiq atau Bu Uki datang ke sini bersama tim RSPO dari Jakarta, Pak Guntur pada waktu itu 2019. Mereka bisa melihat langsung fisik kebun dari APKSM. Jadi sebelum adanya pendampingan, dan beliau juga melihat langsung ketika melihat fisik kebunnya APKSM, beberapa lahan memang kondisinya cukup, di awalnya itu cukup ini Pak ya. Awal-awal mengenaskan, nguning gitu ya. Awal-awal seperti itu. Dan kami buktikan kepada Bu Rukaya Rafiq bahwa oke Bu, tahun pertama memang kita adalah tahun ibaratnya sakitnya dulu lah. Organisasi namanya kita kan baru merintis, baru bentuk gitu kan. Nah, tapi di tahun-tahun sekarang kita bisa melihat sendiri, Bang Yuda. Bang Yuda dulu juga pernah ke sana. Jadi kondisinya masih seperti itu. Sekarang sudah prihatin. Nah, sekarang sudah dulu Abang ada pengambilan gambar di sana. Sekarang kondisinya sudah beda. Sudah beda. Ya. Betul. Itu salah satu contoh perubahan sebelum dan sesudah. Dan before after atau sebelum sesudahnya juga banyak hal Bang Yuda. Contoh dari sisi legalitas. Legalitas itu menjadi salah satu tantangan buat pekebun kelapa sawit. Karena pekebun kelapa sawit kan hanya punya taunya tuh sertifikat atau SHM atau mungkin surat keterangan tanah dari desa SKT. Nah, sementara kalau kita ikut sertifikasi ternyata ada dokumen pendukung lainnya. Salah satunya adalah STDB. Itu surat tanda daftar budidaya. Kalau di perusahaan itu istilahnya IUP, izin usaha perkebunan. Tapi kalau untuk pekebun dengan maksimal luas itu sesuai permintaan 25 hektar, itu ada STDB. Ada STDB dan ada lagi satu lagi, yaitu SPPL, surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Kalau di perusahaan itu AMDAL. Nah, seperti itu. Nah, jadi dulu sebelum ikut sertifikasi, petani cuma tahunya sertifikat dan SKT. Nah, setelah jadi sertifikasi, kita dorong untuk memperoleh STDB dan SPPL. Itu salah satu dari sisi legalitas. Kalau dari best management praktis yang disampaikan Pak Wid tadi sampaikan, sebelumnya mungkin kalau sosialisasi hanya PASMA ya Pak yang dapat yang pernah dapat ilmu-ilmu lah. Pembinaan teknis dari perusahaan. Tapi dengan ada kami dari perusahaan kan ada dampingan untuk sosialisasi dan pelatihan. Salah satunya dulu juga sebelumnya kan kalau kita sebelum ada rekomendasi pupuk kan ada ini Pak, dari tim riset sulung itu ada ini pengambilan sampel tanah dan daun gitu. Jadi sebelum kita ngasih rekomendasi Bang Yuda, Pak Wid, itu kan kita harus cek dulu kondisi tanahnya seperti apa, kondisi pohonnya seperti apa dari daunnya.
Oh, jadi supaya menyeluruh akurat, gitu ya? menyeluruh supaya akurat. Nah, itu salah satu contohnya. Dan ini juga ada juga terkait hal-hal lain terkait administrasi yang disampaikan oleh Pak Wid. Dulunya petani itu nggak pernah catat mungkin. Nah, sekarang awalnya dulu kita pakai buku catatan petani namanya. Masih manual. Ya, masih manual. Masih manual, dan itu lapor ke kelompok lapor ke ICS. ICS itu Internal Control System. Yang yang ada di induk organisasi APKSM. Oh gitu. Ya. Satu hal yang mungkin saya dapat tambahkan ya, kaitannya dengan STDB itu, untuk meraih sertifikat RSPI itu salah satunya kan harus mendapatkan STDB yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Kota Waringin Barat. Kita kasih catatan bahwa untuk Kota Waringin Barat ini mungkin Dinas Pertaniannya itu bisa dikasih nilai yang luar biasa, karena itu kita tidak ada hambatan untuk mengurusnya di sana, gratis, tidak ada bayaran. Ya, artinya mulus gitu ya? Ya, mulus. Cuman kalau di teknisnya kita bantu untuk penitikan lahan dan sebagainya itu dari organisasi. Tapi untuk pengurusnya di Dinas Pertanian dan di MPTSP itu tidak ada biaya apapun. Ini perlu saya sampaikan bahwa karena untuk di wilayah lain di seluruh Indonesia tidak berlaku seperti itu. Makanya tanda kutip untuk Kobar ada keistimewaan. Ya, saya menyatakan itu istimewa luar biasa. Artinya mulus, pelayanannya mulus. Terus mereka itu bahkan jemput bola ya. Jadi meresponnya itu luar biasa ke kami. Jadi hubungan kami dengan dinas-dinas terkait itu juga sangat baik. Malah lebih tidak serumit yang dibayangkan itu. Ya. Walaupun itu di daerah bisa mungkin sangat rumit sekali. Ya, tergantung daerahnya masing-masing. Iya, itu. Satu hal lagi yang mungkin sangat luar biasa dengan APKSM Mobile yang tadi saya jelaskan ya. Itu salah satu manfaatnya adalah kita untuk paperless. Jadi kita mengurangi penggunaan kertas yang luar biasa. Di dalam organisasi di APKSM itu banyak sekali menggunakan, seperti tadi contohnya buku laporan petani yang dulu masih manual itu ya. Itu tumpukannya luar biasa. Belum kalau audit internal ya, itu mungkin satu lemari itu harus kita siapkan kertas itu berapa rem. Kalau kita audit itu kalau dokumennya masih menggunakan kertas semua, itu di era-era awal-awal kita ya. Kalau ditanya, saya pengen fotokopi sertifikat anggota, itu sertifikatnya sendiri satu eksemplar itu kan berapa lembar, kali jumlah orangnya, itu kan berapa ribu lembar. Tapi kalau sekarang tinggal kita kasih passwordnya, bisa auditor bisa. Artinya nggak perlu lagi buka-buka berkas-berkas yang ada debu-debu. Namanya sustainable itu kan untuk berkelanjutan. Kita mengurangi penggunaan kertas. Tidak banyak hutan yang terbabat untuk kertas. Minimal kita andil untuk mengurangi itu. Untuk bekerja juga lebih enak kan, kalau mau nyari apa gitu nggak perlu lagi bongkar-bongkar lemari. Tinggal ketik yang dimau langsung muncul. Nah, ini mungkin sama Mas Bintang dulu nih. Ini kan setiap organisasi yang dibentuk apapun pasti ada benefit nih bagi anggota atau bagi hal yang lain lah. Betul. Bagi perusahaan sendiri membina para pekebun ini. Betul. Ini ada benefitnya nggak bagi perusahaan? Betul. Nah, betul sekali Bang Yuda. Jadi kita kan sudah melakukan pendampingan ini kan dari tahun 2019 untuk dapatkan sertifikasi. Sebelumnya sudah kita lalui lah dari awal ya. Dan kita kebetulan yang saya sampaikan di awal, perusahaan sudah tersertifikasi RSPO Sulung Mill dari tahun 2013. Jadi salah satu manfaat yang kami peroleh untuk melakukan pendampingan ke pekebun itu tentunya dari perusahaan secara garis besar ya, itu terkait rantai pasok. Itu gimana tuh? Rantai pasok itu rantai pasok ketelusuran asal-usul buah. Traceability-nya. Jadi kan kita sudah tersertifikasi RSPO, perusahaan kita sudah tersertifikasi RSPO, dan 2024 kita udah all semua mill PKS itu sudah tersertifikasi RSPO. Dan ISPO sudah dari tahun 2022. Itu kita sudah all PT sudah tersertifikasi ISPO. Nah, dengan kita melakukan sertifikasi ini, kita juga ingin memastikan rantai pasok asal-usul buah. Kan kebetulan PKS-PKS yang dari perusahaan kan juga terima dari masyarakat. Nah, meskipun masyarakat rantai pasoknya panjang. Nah, tidak mungkin ada masyarakat atau pekebun tidak langsung ngirimkan ke perusahaan. Siapa tahu. Tapi lewat melalui pengepul, koperon. Dengan adanya kita mendampingi pekebun, kita sudah bisa mencoba untuk memastikan bahwa buah yang kita terima ini dari kawasan yang clean and clear, mendapatkan sertifikasi ISPO dan RSPO itu salah satu manfaatnya. Jadi kita kepastian terkait rantai pasoknya. Lalu yang kedua,
tentunya juga dengan kita mendampingi masyarakat, kita manfaatnya adalah kita berbagi ilmu yang dari perusahaan. Ibaratnya kita kan punya target-target perusahaan, yield atau produktivitas yang tinggi. Nah, kita juga ingin menularkan ke masyarakat atau pekebun dampingan, supaya mereka juga mendapatkan produktivitas yang tinggi. Lalu yang ketiga, terkait branding juga tentunya, Bang Yuda. Nah, dengan kita mendampingi masyarakat, ini kebetulan kan masyarakat yang bukan bermitra dengan perusahaan nih. Tapi perusahaan yang bermitra. Perusahaan bermitra dengan pekebun swadaya. Pada pekebun kan? Pekebun ya kan. Kalau kita berbicara pekebun ada 2 skema sebenarnya Bang Yuda. Ada pekebun yang plasma, ada yang pekebun swadaya. Independen. Nah, kebetulan kalau swadaya ini kan sebenarnya bebas. Bebas dalam artian ya mereka bisa kemana saja lah bahasanya. Tapi kita dari perusahaan mencoba dengan branding, kita mencoba masuk ke pekebun swadaya, meskipun tadi yang disampaikan di awal tantangannya luar biasa. Iyalah, siapa yang ngeri awal-awal pasti curiga aja. Iya. Perusahaan mau ngapain dampingi pekebun swadaya? Biasanya yang dampingi pasti plasma pasti didampingi. Nah, ini pekebun swadaya. Nah, ini kita mencoba untuk membranding bahwa perusahaan tuh bisa juga untuk melakukan pendampingan ke pekebun swadaya, dan harapannya juga memang di Indonesia ini masih baru beberapa perusahaan Bang Yuda, Pak Win. Baru beberapa perusahaan yang benar-benar mendampingi pekebun swadaya. Ya. Kebanyakan kalau plasma memang kewajiban. Nah, kalau untuk pekebun swadaya masih beberapa perusahaan saja. Kalau untuk di Kalimantan Tengah sendiri ya, Mas Bintang. Ini kan yang kita tahu di Kobar ini ada berapa nih yang sudah betul. Apakah di kabupaten-kabupaten juga ada yang didampingi oleh SMS sendiri? Betul sekali, Bang Yuda. Kebetulan kalau kami dari PT SSMS ini perjalanannya memang perlahan-lahan tapi pasti, Pak Wid ya. Perlahan-lahan tapi pasti, Bang Yuda. Awalnya kita akan membentuk organisasi supaya matang lah ibaratnya. Pertama APKSM dari 2019 dapat, lalu kebetulan di tahun 2023 kemarin kita ada adiknya APKSM kami sebutnya, itu di BUMDes Berkah Mulia Jaya. Itu di Kabupaten Lamandau. Oh gitu. Lamandau ada satu organisasi, kebetulan 2023 pertama kali sertifikasi RSPO. Memang pada awalnya luasnya masih kecil Bang Yuda, 500-an hektar. Nah, beriring berjalannya waktu sekarang sudah mencapai hampir 1.900 hektar saat ini. Nah, kita mencoba dari perusahaan itu juga metodenya itu semacam tetes minyak lah kalau kami nyebutnya. Tetes minyak itu gimana? Kita ngasih contoh satu, tapi nanti akan menyebar. Tetes minyak kan kayak gitu. Kalau misalnya tetesan ke kertas atau ke air itu kan, nanti akan menyebar dia. Nah, jadi kita dari APKSM lalu menyebar ke adiknya yaitu BUMDes di Lamandau. Dan itu menjadi yang pertama kebetulan di Lamandau gitu. Untuk RSPO. ISPO masih belum, menyusul nanti. Karena kan adanya APKSM. Untuk Kalteng sendiri kapan nih kira-kira? Seluruh Kalteng lah yang ada kebun PT SSMS sendiri. Untuk Kalteng nanti kebetulan salah satu regionnya kan ada di MKM juga ya, di mana Regional 3 atau di Pulang Pisau. Nah, tahun 2025 ini kita coba inisiasi. Kita coba untuk inisiasi pelan-pelan Bang Yuda. Karena kebetulan kalau di Pulang Pisau ini umur sawitnya sangat lebih muda lagi. Ibaratnya gini, masyarakatnya baru nanam sawit itu masih baru-baru saja. Jadi tanamannya masih, kalau kita bicara produksi masih unyu-unyu. Gitu. Ini Pak, ini kan ini sudah dari awal terbentuknya sampai sekarang sudah menjadi ya saling bermitra lah. Ini prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan dari APKSM sendiri yang ke tingkat nasional, ini gimana Pak? Bagus, Mang Yuda ya. Perlu kami ceritakan sejarah untuk APKSM ini. Alhamdulillah ya, sejak berdirinya di tahun 2019, saat itu di tahun yang sama, 8 bulan setelah berdirinya itu, kita sudah certified, kita mendapatkan sertifikat RSPO yang kita terimakan di Bangkok waktu itu. Lalu selanjutnya di tahun 2024 ya, itu kita sudah mendapatkan sertifikat ISPO. Lalu juga prestasi lain juga, kita juga tergabung untuk kita bekerja sama dengan PT SSMS dan BOSF untuk pengembangan pra pelepas liaran orangutan yang ada di Pulau Salat. Kami tidak menilai dari jumlah yang kami kontribusikan, tapi dalam hal ini kita juga berperan di sana, dan kita lanjutkan di tahun 2024 kemarin, kita juga ikut masih aktif di dalam pra pelepas liaran orangutan yang ada di Pulau Salat itu. Dan prestasi yang lain juga banyak selain ISPO dan RSPO, kita juga ada orangutan
Selanjutnya dengan APKSM Mobile yang kami ceritakan panjang lebar di awal itu, juga di tahun 2024 kemarin kita masuk nominasi di RSPO Award di Bangkok. Lalu selanjutnya masih ada beberapa prestasi kami bahwa APKSM ini juga di bidang lingkungan mendapat nominasi di Yayasan Kahati di tahun 2024 kemarin. Oke. Mungkin bisa diceritakan lebih jauh Mas Bintang ya. Mohon maaf saya potong bentar. Ya. Ini kan biasanya kalau ada di organisasi kan mendapatkan sertifikasi RSPO ini kan ada insentifnya. Terakhir dapatnya berapa, Pak? 3,6. 3,6 miliar. Mengerikan sekali. 3,6 miliar. Itu langsung kami dari pendamping itu langsung masuk ke rekening pekebun, Pak. Berarti pihak perusahaan nggak ada? Enggak, sama sekali. Sama sekali tidak. Oh, nggak ada. Itu langsung dinikmati oleh organisasi dan setiap tahun kebetulan karena kita untuk menjaga kepercayaan ya, Pak Yuda sama Pak Wid, kita mencoba dari ICS juga ada kegiatan setiap tahun itu resepsi namanya. Jadi ada namanya untuk pembagian insentif itu kepada ke anggota dan itu dilakukan secara transparan. Jadi nominalnya berapa yang didapat itu juga yang diserahkan kepada. Berarti kemarin waktu pas dapat itu tuh ada yang langsung umroh atau gimana? Atau ada yang kawin lagi atau gimana? Yang jelas pelaksanaan itu kita hadirkan semua stakeholder yang ada, sebagai pemangku kepentingan yang ada, kita hadirkan kepala dinas pertanian, kita dan dari camat, dari Kapolsek dan sebagainya. Jadi itu bentuknya transparan, kita sampaikan kepada yang berhak itu secara simbolik ya. Karena tidak hanya untuk anggota saja. Di situ ada pendapatan asli desa yang kita berikan kepada masing-masing kepala desa, ada yang kita butuhkan dalam bentuk bingkisan lebaran dan sebagainya. Nominalnya secara simbolik kita sampaikan bahwa itu, makanya di dokumen-dokumen kami itu ada. Nanti kalau kita di YouTube kami, ya jadi kita transparan tidak. Jadi sama satu lagi jelas. Kemarin Pak Wid, APKSM punya APKSM Award Bang Yuda. Iya. Bisa diceritakan Pak Wid mungkin itu? APKSM Award itu dalam rangka kita memberikan penilaian kepada anggota-anggota kita. Dari 6 desa itu kita bentuk tim penilai, ya benar. Kita nilai kebun yang setiap kelompok tani itu menyampaikan perwakilan dari, mungkin istilahnya nominatornya ya di kelompok tani itu. Kita nilai satu persatu dari berbagai aspek. Ya, tidak hanya bentuk kebunnya dan sebagainya, itu sampahnya ada enggak, terus pemakaian pupuknya organiknya lebih banyak atau tidak, dan itu kita beri apresiasi kepada pemenangnya dari 1, 2, 3, bahkan semua nominator dari 6 itu kita kasih semua sebenarnya itu kan. Ini membentuk supaya petani lebih bersemangat untuk melakukan budidaya kelapa sawit dengan cara yang lebih baik, sesuai dengan prinsip dan kriteria yang ada di RSPO ini. Oke, lantaran kita keterbatasan waktu ini, Mas Bintang, sebetulnya masih banyak yang sebenarnya masih kita panjang explore banget yang masih bisa dieksplor. Sehari juga bakal selesai nih kalau kita. Oke, kayaknya sangat bermanfaat dari ada kerjasama kemitraan gitu kan antara perusahaan dengan para pekebun kelapa sawit mandiri ini kan. Semoga hal ini bisa menginspirasi kawan-kawan pekebun kelapa sawit di daerah-daerah lain. Oke, saya Yuda Meng, silakan. Saya Bintang Soma Perdana. Saya Widodo. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.